Berikutnya atau pembicaraan ini terlalu menyakitkan. Mereka akhirnya membuat kotak pertama untuk Kajitani, kotak 8. Para orang tua di desa itu sedang mendiskusikan tentang siapa anak selanjutnya yang akan dibunuh, kemudian dijadikan Kotoribako. Setelah beberapa lama berargumen, akhirnya terpilih beberapa anak yang kemudian dibunuh dan dibuat kotak 8 tersebut. Langkah terakhir sudah selesai, Kajitani mengatakan, kotak tersebut memiliki kekuatan mistis. Untuk melihat kekuatan kotak tersebut, mereka memerlukan seorang wanita dan anak kecil yang dipilih secara serempak oleh warga. Pada poin ini, Mamoru memberitahu kami nama-nama korban yang dibunuh dalam pembuatan kotak 8, 8 anak kecil dan seorang wanita. Nama keluarga mereka tidak asing di telinga kami. Tapi, maaf aku tidak bisa memberitahu kalian siapa mereka. Ketika wanita dan anak kecil tadi melihat kotak tersebut, apa yang diharapkan Kajitani terpenuhi. Kedua orang yang dikorbankan itu dihantui oleh roh-roh penuh dendam, mereka hampir mati. Seketika, untuk beberapa alasan, organ dalam mereka benar-benar terkoyak, sedikit demi sedikit. Mereka disiksa secara perlahan, dengan kematian yang menyakitkan. Padahal, wanita dan anak kecil itu tidak melakukan kontak fisik apapun dengan kotak itu. Mereka hanya disuruh berdiri, menghadap kotak dalam jarak 1 meter. Setelah para warga desa melihat kekuatan sebenarnya kotak itu, mereka segera mempersiapkan diri untuk membuat kotak lainnya. Kotak pertama yang mereka buat adalah 7, kotak yang Mamoru bersihkan. Di bagian dalamnya terdapat kutukan dari 7 arwah anak-anak penuh dendam. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, sudah ada 16 anak-anak dan 1 orang wanita yang dibunuh di desa itu. Di luar logika memang, mereka telah mengorbankan bahkan rela membunuh anaknya sendiri. Ketika kotak selesai dibuat, para warga membawa dan memberinya pada pemimpin desa tetangga. Setelah menerima kotak itu, keluarga dari pemimpin desa tetangga mulai kacau. Semua wanita dan anak-anak di rumah itu muntah darah dan mengalami kesakitan yang luar biasa. Ketika para warga desa itu mendengar kabar ini, mereka mulai merencanakan untuk memberikan kotak ini ke pemimpin desa lainnya. Meskipun mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak dapat diampuni, tapi penduduk desa tidak ingin diusik. Mereka menyusun rencana yang akan menjamin bahwa mereka akan bebas dari penindas tapi juga dilindungi. Mereka ingin agar orang-orang yang terpaksa meninggalkan desa bisa bekerja di kota. Mereka mengajukan perjanjian untuk menekan para pemegang kekuasaan dan bersumpah untuk menggunakan kekuatan kutukan lagi jika mereka ditolak. Kotoribako yang asli segera dikembalikan ke desa. Para penguasa diberitahu untuk tidak pernah memberitahu siapapun mengapa dia menarik diri dari wilayahnya. Untuk memastikan bahwa semua pengaruh penguasa dihilangkan dan penduduk desa terbuang dikembalikan ke masyarakat. Dipastikan semua orang tahu bahwa mereka masih membuat Kotoribako. Total terdapat 7 kotak yang dibuat pada waktu itu. Itulah yang mereka katakan, aku tidak bisa membantu, tapi berharap bahwa itu tidak lebih dari rumor untuk menakut-nakuti orang agar menjauh. Kau mungkin berpikir aku kasar karena mengatakannya. Tapi, aku ragu dan mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini bukan perbuatan Kajitani? Para penduduk desa bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca atau menulis pada waktu itu. Jadi, aku sulit percaya skema besar ini adalah ide mereka. Bahkan ketika semua kontak dari pejabat hilang, penduduk desa terus membuat kotak. Pada suatu saat, Kajitani pergi. Tapi, dia meninggalkan cara aman untuk menyimpan kotak ini. Wanita dan anak-anak tidak boleh berada dekat kotak ini. Kotak ini harus disimpan di tempat yang gelap dan lembab. Seiring waktu berjalan, kekuatan kotak ini akan melemah. Dia juga mengatakan, akan lebih aman lagi jika kotak itu ditaruh di kuil. Karena para pendeta lebih tahu cara mengatasi arwah-arwah seperti ini. Kuil Buddhis tidak terlalu mampu membersihkan, hanya kuil Shinto yang bisa membersihkan kotak secara maksimal. Terlepas dari peringatan Kajitani ini, orang-orang desa itu terus membuat kotak selama 13 tahun. Selain membunuh anak-anak, orang dewasa dari desa itu meneriakkan kebencian dan dendam pada penguasa mereka. Teoriku adalah mereka menyalahkan orang lain sehingga mereka bisa melepaskan diri dari rasa bersalah. Pada akhir tahun ke-13, para penduduk desa telah membuat 16 kotak. Kotak 6 dipenuhi dengan sisa-sisa dari 1 mayat anak, kotak 2 diisi dengan 2, kotak 5 dipenuhi 5, dan kotak 3 diisi dengan 7.
Dengan kata lain, 56 anak-anak tewas selama tahun itu. Catatan menunjukkan bahwa beberapa kotak tidak diselesaikan dengan benar, sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah korban bisa lebih tinggi. Pada tahun ke-13, sesuatu terjadi. Kotak-kotak yang selama ini dijaga dan dijauhkan selama bertahun-tahun telah dicuri oleh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Kotak yang dicuri adalah Seven. Masalahnya, Seven adalah kotak yang berisi arwah penuh dendam terbanyak dibanding kotak lainnya. Kotak Seven itu juga baru selesai dibuat, sehingga kekuatannya sangat luar biasa. Seperti Haruna, bocah laki-laki itu menemukan sesuatu yang menarik dari kotak itu. Kemudian, dia membawa pulang kotak itu ke rumah karena berpikir telah menemukan mainan baru. Sejak saat itu, sang bocah serta para wanita dan anak-anak lainnya yang ada di rumah itu, semuanya sakit parah hingga akhirnya meninggal. Para warga akhirnya menyadari betapa bahaya kotak ini jika tidak ditangani dengan benar. Jika kejadian ini terjadi, siapa yang berani menjamin tidak akan terjadi hal seperti ini lagi? Mereka kemudian sepakat membuang kotak itu. Kau pasti tahu lanjutannya kan? Mamoru menghela napas. 5 orang datang ke rumah leluhurku dan memintanya untuk menjaga kotak itu. Tapi, leluhurku bilang kutukan kotak itu terlalu besar. Leluhurku pun tidak sanggup menerimanya. Jadi, leluhurku hanya memberitahu bagaimana cara melemahkan kekuatan kutukan itu. Kotak itu harusnya dibersihkan sekali setiap periodenya. Ketika penjaga kotak meninggal, semua informasi ini harus sudah diketahui oleh penerusnya. Leluhurku diberi kepercayaan untuk membersihkan kotak ini. Tergantung kutukannya, setiap kotak memiliki batas waktunya masing-masing, paling sedikit 110 tahun, dan paling tinggi bisa mencapai 140 tahun untuk kotak Seven. Peraturan juga melarang para penjaga untuk lari dari tugasnya. Kemudian, warga desa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok dipilih satu untuk menjaga kotak itu. Keluargaku mendapat kepercayaan untuk mengetahui siapa saja penjaga kotak itu, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui secara lebih detail selain keluarga kami. Jadi, hanya kami yang tahu siapa dan sampai kapan dia harus menjaga kotak itu. Berbicara tentang kotak ini, jika kamu bukan salah satu anggota dari grup penjaga maka akan menjadi tabu. Kalian pasti bertanya-tanya mengapa tidak seluruh warga desa diberi amanat untuk menjaga kotak. Kotak itu, kakek pernah mengatakan padaku, jika terlalu banyak orang yang diamanatkan, maka hanya ada sedikit orang yang benar-benar menjalankan amanat itu. Jika amanat diberikan kepada orang dengan jumlah sedikit, kemungkinan mereka lepas dari tanggung jawab sangatlah kecil. Ketika jangka waktu kotak tersebut berakhir, barulah kotak itu dapat benar-benar dibersihkan. Sayangnya, kakekku gagal dalam peran ini. Hampir keseluruhan kotak menjadi tanggung jawab kakek dan kakek buyutku. Pada saat ini, beberapa informasi mengenai kotak sudah dilupakan. Tapi, kakekku bisa membersihkan kotak-kotak yang baru tiba padanya. Kotak Seven membutuhkan waktu pembersihan lebih lama daripada yang lain. Kotak itu sekarang, tanggung jawabku. Aku pikir akan memiliki lebih banyak waktu sebelum mengambil alih, jadi aku tidak benar-benar melakukan persiapan apapun. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Mamoru kembali menghela napasnya. Hanya itu yang aku tahu tentang Kotoribako. Dan, kotak yang aku bersihkan adalah Seven. Kotak pertama yang dibuat. Aku tidak tahu apa kotak itu sudah tiba jangka waktunya atau belum. Tapi yang aku tahu, Seven memerlukan waktu selama 140 tahun untuk melemahkan kutukannya. Baru bisa dibersihkan secara total. Mungkin leluhurku tahu sesuatu, atau mungkin Kajitani meninggalkan sebuah informasi pada warga desa. Hanya itu yang dijelaskan oleh Mamoru, banyak hal yang dijelaskan benar-benar tabu. Aku tidak bisa memberi informasi jelas yang lebih lanjut, karena aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah. Tapi, ada beberapa hal yang masih mengganjal dalam pikiranku. Siapa Kajitani? Dari mana dia berasal? Di mana dia mempelajari Kotoribako dan cara membuatnya? Kenapa dia pergi ke Pulau Oki? Kemana kotak pertama kotak 8? Apa yang dia lakukan dengan kotak itu? Aku tidak tahu apakah Kajitani yang ada di dalam cerita Mamoru itu adalah leluhurku, karena ketika aku menanyakan hal itu pada ayahku, dia tidak bisa menjelaskan apapun. Aku tidak yakin dari mana asal nama kotak itu. Ini hanya asumsiku saja, tapi menurutku 1 sampai 7,
Mungkin berarti simbol segel, 7 adalah angka magis. Dalam beberapa mitologi menyebutkan kalau 7 adalah sebuah segel. Tapi, bagaimana dengan 8? 8 mungkin adalah kunci untuk memecahkan semua segel tadi. Aku tahu harusnya memberitahu ini lebih awal. Mamoru sempat melarangku menulis cerita ini dan menyebarkannya, karena Mamoru bilang, tidak seharusnya orang luar tahu tentang hal ini. Bagi mereka yang membacanya, mungkin akan merasakan sedikit dampak dari kutukannya.